Ciri-ciri orang benar atau bagiannya orang benar adalah orang tersebut tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Bilang sama saya, katakan, saya tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang menjadi pertanyaan kita hari ini adalah, siapakah itu orang bahagia? Siapakah itu orang fasik? Orang-orang berbahagia adalah orang-orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang-orang berbahagia adalah orang-orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Orang-orang bahagia adalah orang-orang benarnya Allah. Lalu kemudian, siapakah orang fasik itu? Orang fasik berbicara tentang 3 hal, Pak Bu. Saya pelajari Alkitab saya. Orang fasik berbicara tentang yaitu orang-orang ahli Taurat dan orang-orang munafik. Makanya Yesus selalu menegur orang-orang ahli Taurat dan orang fasik. Kenapa Yesus selalu menegur mereka? Karena mereka tahu firman Tuhan, tetapi mereka belum menjadi pelaku firman Tuhan. Mereka tahu isi Alkitab, Pak. Makanya Yesus selalu marah kepada mereka. Ya kan? Jangan sampai kita menjadi orang-orang siapa? Orang-orang fasik, ahli-ahli Taurat, Bapak Ibu. Lalu kemudian, siapakah orang-orang fasik itu? Orang-orang fasik adalah orang yang suka mencari kesalahan orang lain. Makanya oleh sebab itu, Yesus lagi-lagi menegur mereka. Yesus bilang begini, mereka suka melihat kesalahan orang lain, tetapi balok di matanya tidak mereka ketahui, ya kan? Lalu kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, orang-orang fasik adalah orang-orang yang menyombongkan diri, Pak. Saya mengajak setiap kita, Bapak Ibu, mari kita menjaga pergaulan kita. Kesuksesan saudara ditentukan seberapa jauh saudara bergaul dengan orang-orang terdekat saudara. Keberhasilan saudara ditentukan dengan siapa saudara bergaul. Saya sudah sampaikan kepada jemaat, kalau saudara bergaul dengan orang-orang benar, maka saudara akan menjadi orang benar. Kalau saudara bergaul dengan orang-orang pemabuk, saudaraku, maka saudara akan menjadi pemabuk. Kalau saudara bergaul dengan orang-orang yang suka judi, maka saudara akan menjadi orang-orang penjudi, Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu Alkitab Anda saya mengatakan, saudaraku, jaga pergaulan kita. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Lalu yang ketiga, orang-orang fasik siapa? Orang-orang yang suka menyombongkan diri, Pak. Jangan pernah sombong dalam hidup ini, Pak Bu. Anak-anak muda, apalagi anak-anak muda. Mungkin anak-anak muda hari ini, engkau mendapat gelar S1, S2, S3, sampai S Mambo, S Teler. Jangan sombong diri. Apalagi mungkin saudara orang hebat, di kantor saudara, jangan pernah sombong diri, Pak. Hidup ini cuma sementara, Pak Bu. Jangan sombonglah. Saudara, kalau kita lihat perbedaan matinya orang sombong dengan orang yang tidak sombong, saudara tahu? Pernah lihat orang mati sombong? Belum tahu? Belum pernah lihat? Nah, sekali-sekali ke rumah duka, Pak Bu. Maka saudara akan lihat, bahwa orang-orang mati sombong sama dia sombong. Iya. Orang kalau kita lihat kadang-kala, mohon maaf saudaraku udah nggak punya apa-apa, muka pas-pasan gitu kan, jelek lagi mukanya, sombong lagi kalau dalam bahasa Mandarin, situlah semua. Makanya saudaraku jangan sombong lah. Tapi memang tanpa kita sadari banyak orang Kristen yang sombong gitu. Siapa di sini masih sombong? Angkat tangannya. Oh, puji Tuhan Tuhan tahu isi hati saudara lah. Anak-anak muda lagi jangan sombong sama orang tua kita. Merasa kita udah punya pangkat, kita punya gelar S2, S3. Ketika orang tua kita bilang, "Nah, nggak boleh begitu." Mama tahu apa? Mama sok tahu. Saya sudah punya pangkat, gelar saya S3 nih. Gitu. Jangan sombong. Anak-anak muda itu dikuliahkan mama papanya gara siapa coba? Lah orang tua. Gitu. Iya kan? Walaupun kalau ada anak-anak muda karena biaya sendiri,
Tapi jangan sombonglah. Lah orang tua yang membesarkan saudara. Waktu saudara lahir siapa yang ngerawat? Orang tua. Sehingga saudara menjadi manusia. Saudara bilang, Pak dulu nggak manusia. Iya kan? Iya. Jangan sombong lah. Gitu. Mentang-mentang udah bekerja, mentang-mentang sudah sarjana gitu. Terus mamanya bilang, nak, tolong beliin mama lah ini kacamata, karena kacamata mama ini sudah rusak. Terus saya bilang begini, udah lama, soalnya tahun baru masih lama. Pakai dulu lah, habisin dulu masa aktifnya. Masa aktifnya. Iya, jangan sombong lah. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, Tuhan mau Anda dan saya kita menjaga langkah kita setiap hari. Tuhan mau Anda dan saya kita menjaga pergaulan kita setiap hari. Tuhan mau Anda dan saya kita menguasai diri kita. Makanya banyak orang berpikir dan memiliki konsep bahwa kiranya Tuhan menguasai diri kita. Saudaraku, Tuhan tidak bisa menguasai diri saudara, tetapi diri saudara yang harus saudara bisa kuasai. Tetapi Roh Kudus yang akan menuntun saudara. Katakan amin. Iya, Tuhan itu gak bisa diatur-atur, saudaraku. Maka oleh sebab itu kalau saudara meminta tuntunan Roh Kudus, maka dari pihak saudara yang bisa mengatur diri saudara. Nggak bisa, Pak. Tuhan yang akan memberikan kekuatan, Tuhan yang akan mengarahkan saudara. Tapi kalau saudara nggak bisa diatur oleh Tuhan, nggak bisa dituntun oleh Tuhan, nggak bisa, Pak. Kadang-kadang kita bilang, Tuhan tolong atur hidup saya. Yang hidup siapa? Lu yang hidup, gitu ya kan? Bukan Tuhan, gitu. Maka oleh sebab itu, Pak, ya, kita ini memang kita ini ciptaan, ya, makhluk yang paling sempurna. Atur hidup kita dengan baik. Cara berpikir kita harus, konsep kita harus diubah dari sekarang. Amin. Tapi kalau kita minta kekuatan, kalau kita minta tuntunan Roh Kudus, maka Tuhan akan memampukan kita. Amin. Iya. Ini hari sekarang, saudaraku, mari kita jaga pergaulan kita. Jadi yang pertama, ciri-cirinya bahwa yaitu bahagianya orang benar. Orang tersebut tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Beri tepuk tangan dulu, beri pujian bagi Allah kita. Yang kedua, di ayat 1b, yuk sama-sama kita baca 2, 3 ya. Yang tidak berdiri di jalan apa? Orang berdosa, dan yang tidak apa? Duduk dalam kumpulan perhatikan, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi yang kedua, yang dapat kita pelajari ciri bahagianya orang benar adalah orang tersebut tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kata pencemooh dalam bahasa Ibrani dikatakan los. Pengertiannya yaitu pencemooh artinya memakai seorang juru bahasa atau penengah. Kata pencemooh ini 19 kali disebutkan dalam Alkitab, saudara. Kalau kita lihat dari pengertiannya, Bapak Ibu, berarti kata pencemooh ini ada dari sisi negatif dan sisi positifnya. Sisi positifnya apa? Seorang juru bahasa, penengah. Tapi dari sisi negatifnya, saya mencatat bahwa kata arti pencemooh ini, saudaraku, secara aktif senantiasa mengejek, menghina orang lain, suka memutarbalikkan fakta. Kata pencemooh ini sama dengan apa? Suka gosip, sehingga melahirkan fitnah. Alkitab Anda saya mengatakan bahwa pada akhir zaman akan tampil pengejek atau pencemooh menuruti hawa nafsu mereka. Sebab itu Bapak Ibu, saya pelajari bahwa ada satu penelitian di Amerika. Dia memberikan penelitian bahwa perempuan itu bisa mengeluarkan 20.000 kata sehari. 20.000 kata sehari. Tapi laki-laki Bapak Ibu 7.000 kata per hari. Lu bayangkan,
20.000 kata per hari, saudaraku. Itu cukup banyak. Ini penelitian dari Amerika Serikat. Tapi memang ada juga laki-laki ya, kalau kita lihat ya, lebih banyak ngomongnya juga dibandingkan perempuan. Kadang kita bingung, saudaraku ya, melihat orang ngomongin apa gitu, 20.000 kata gitu. Iya kan? Iya. Itu mulutnya kelihatan. Orang kalau suka ngomongin orang, mulutnya kelihatan. Muncungnya pasti panjang. Itu benar kelihatan. Coba perhatikan kan saudara, muncungnya kepanjangan. Oh puji Tuhan, enggak ya? Iya. Orang-orang suka gosip kelihatan itu. Iya. Mulutnya kira-kira itu berapa meter gitu ke depan. Kalau saya pendeta enggak nih. Enggak salah lagi katanya saudara. Bercanda saudaraku. Ya makanya ya kalau kita lihat ya tahun 2004 ini kalau saudara ya banyak suka gosip gitu. Mulai sekarang dikurangin lah gitu. Saudara tahu arti gosip itu apa? Semakin digosok makin sip. Saya pelajari ya kenapa orang suka gosip ya. Karena gosip itu suka ya enak didengar gitu. Iya. Gosip itu Bapak Ibu ya, infonya menarik. Iya benar. Gosip itu apa? Menarik didengar, mungkin dia nggak ya bermaksud entah apa, merusak secara langsung gitu. Dengar. Iya. Makanya kalau orang suka gosip-gosip itu ya memang tergantung orangnya gitu. Saya kalau ngeliat orang-orang gosip, Bapak Ibu mohon maaf ya, kepala kita pusing gitu. Nggak ada untungnya juga dengerin orang itu gitu. Ya kan? Bukan malah dapat berkat ya, malah buntung gitu. Iya. Saudara kalau dengar orang gosip, Alkitab mengatakan, kitab Amsal mengatakan usir mereka. Ada ayatnya. Pak Bu, kalau kita lihat orang-orang yang suka gosip, Alkitab sudah mengatakan usir loh. Bener loh. Amsal 22 ayat 10 ya. Sama-sama kita buka. Tidak ada ayatnya di PPT. Amsal 22 ayat 10. Tolong dibantu. Amsal 22 ayat 10. Supaya saudara mengerti dan memahami bahwa ya jangan suka ya